soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya tentang lagu Ayo Belajar dengan nada lagu Bila Kau Suka Hati. Bila kau ingin cerdas, ayo belajar. Bila kau ingin pintar, ayo belajar. Bila kau ingin cerdas, bila kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum belajar kita harus membaca doa. Ayo, bagaimana sikap berdoanya? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berkahilah aku rizki kepahaman. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita hadir semua kan? Alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak ibu sudah siap belajar akidah kan? Ayo kita belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang hidup rukun. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar mengenai akhlak terpuji, yaitu hidup bersih. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak ibu dapat menjelaskan arti akhlak terpuji. Yang kedua, anak ibu dapat menjelaskan arti hidup bersih. Yang ketiga, anak ibu dapat menyebutkan hadis hidup bersih. Yang keempat, anak ibu dapat menyebutkan jenis dan contoh perilaku hidup bersih. Yang kelima, anak ibu dapat menyebutkan manfaat berperilaku hidup bersih dalam kehidupan. Akhlak terpuji adalah perbuatan baik yang harus dilakukan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidup bersih ini juga termasuk akhlak terpuji karena disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup bersih adalah upaya untuk menjaga tubuh kita dari kuman ataupun penyakit. Berikut adalah hadis hidup bersih. Anak-anak ibu simak ya. At-tuhuru syatrul iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Bu, bagaimana sih jenis dan contoh perilaku hidup bersih itu? Anak-anak ibu simak ya. Tata, Papa, saatnya kita membersihkan rumah. Bersih, bersih, ayo bersih, bersih. Ayo bersih, bersih, bersama-sama. Bersama mama, papa, adik, kakak. Ayo bersih, bersih, bersama-sama. Tata, kamu sedang apa? Aku sedang menyapu. Menyapu. Coba tunjukkan bagaimana caranya. Seperti ini. Wah, hebat! Yeay! Bersih, bersih. Ayo bersih, bersih. Ayo bersih, bersih, bersama-sama. Bersama mama, papa, adik, kakak. Ayo bersih, bersih, bersama-sama. Lili, kamu sedang apa? Aku sedang membuang sampah. Membuang sampah. Coba tunjukkan bagaimana caranya. Mudah sekali. Ambil sampahnya dan masukkan ke dalam tong sampah. Bagus, Lili. Teruskan ya. Bersih, bersih. Ayo bersih, bersih. Ayo bersih, bersih. Bersama-sama. Bersama mama, papa, adik, kakak. Ayo bersih, bersih. Bersama-sama.
Baba, kamu sedang apa? Aku sedang mengelap meja. Mengelap meja. Coba tunjukkan bagaimana caranya. Seperti ini. Tada! Mejaku sudah bersih. Luar biasa, kerjamu bagus, Baba. Bersih, bersih, ayo bersih, bersih. Ayo bersih, bersih bersama-sama. Bersama mama, papa, adik, kakak. Ayo bersih, bersih bersama-sama. Yeay, sudah bersih semua. Kerja yang bagus, anak-anak. Terima kasih. Yang pertama, kebersihan anggota badan. Kebersihan anggota badan harus dijaga dengan cara yang pertama, anak-anak ibu tahu? Iya, mandi. Kita harus mandi minimal 2 kali sehari supaya bersih dan segar. Yang kedua, iya, menggosok gigi. Kita harus menggosok gigi secara teratur, seperti sebelum dan sesudah tidur, kemudian sesudah makan. Yang ketiga, iya, keramas. Kita harus keramas ketika rambut kita kotor dan disisir supaya rapi. Yang keempat, iya, memotong kuku. Nah, ayo, siapa anak-anak ibu yang kukunya panjang? Kuku yang panjang harus segera dipotong ya, agar terhindar dari kuman dan penyakit. Yang kelima, telinga juga harus dibersihkan ya anak-anak ibu. Yang kedua, kebersihan pakaian. Pakaian yang kita kenakan juga harus bersih dan rapi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, jika baju kotor, kita harus mencucinya dengan sabun. Yang kedua, disetrika agar terlihat rapi. Yang ketiga, kebersihan di rumah. Rumah merupakan tempat tinggal kita. Nah, supaya nyaman, rumah harus rajin dibersihkan ya. Kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Rumah harus rajin dibersihkan dan dirapikan dengan cara yang pertama, iya, anak-anak ibu harus rajin membersihkan tempat tidurnya. Yang kedua, lantai yang kotor harus segera disapu dan dipel. Yang ketiga, kaca yang kotor harus segera dibersihkan. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Nah, siapa anak-anak ibu yang suka membuang sampah sembarangan? Jangan diulang lagi ya. Yang kelima, menyapu halaman yang kotor menggunakan sapu lidi. Keempat, kebersihan di sekolah. Sekolah merupakan tempat bagi kita untuk belajar. Kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Semua harus memiliki kepedulian terhadap kebersihannya. Tujuannya agar kita nyaman dalam proses pembelajaran. Kebersihan sekolah dapat dilakukan dengan cara pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, menyapu kelas. Ketiga, tidak mencoret-coret dinding. Keempat, menyapu halaman dan menyirami tanaman. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Di tempat-tempat umum, budaya menjaga kebersihan juga harus diterapkan, seperti di masjid, musola, pasar, terminal, tempat rekreasi, dan tempat-tempat lainnya. Nah, bagaimana sih cara menjaganya? Pertama,
kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, masyarakat bergotong royong untuk sama-sama membersihkan lingkungan. Ketiga, menggunakan fasilitas umum dengan hati-hati dan sebaik-baiknya. Untuk menjaga kebersihan di lingkungan masjid, kita dapat melakukannya dengan cara: pertama, tidak membuang sampah di lingkungan masjid. Kedua, menggunakan pakaian yang suci dari najis. Ketiga, lantai disapu dan dipel. Yang keempat, sajadah, mukena, ataupun sarung harus rutin dicuci. Nah, selain itu, kita harus menjaga kebersihan hati ya anak-anak. Kebersihan hati dapat dilakukan dengan cara: pertama, berpikir positif agar tidak berprasangka buruk. Yang kedua, berkata jujur dan tidak berbohong. Yang ketiga, selalu berkata yang baik agar tidak menyakiti hati orang lain. Yang keempat, menyayangi orang lain dan tidak membencinya. Yang kelima, membersihkan hati dengan selalu berzikir dan beristighfar kepada Allah. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu tidak apa saja manfaat jika kita hidup bersih? Iya, benar semua. Yang pertama, jika kita hidup bersih, maka kita akan terhindar dari kuman dan penyakit. Yang kedua, badan terasa segar dan wangi. Yang ketiga, lingkungan tampak indah dan nyaman. Yang keempat, sarana dan prasarana terlihat rapi dan bersih. Yang kelima, jiwa yang bersih maka akan selalu berpikiran yang positif. Nah, anak-anak ibu, hidup bersih itu sangat penting karena dengan kita menjaga kebersihan, maka diri kita akan terhindar dari kuman dan penyakit. Kebersihan juga merupakan sebagian dari iman. Maka dari itu, anak-anak ibu harus selalu menjaga kebersihannya ya. Yang kukunya panjang segera dipotong. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak ibu juga harus menjaga kebersihan anggota badan, kebersihan pakaian, kebersihan di rumah, kebersihan di sekolah, kebersihan di lingkungan, bahkan kebersihan hati, supaya anak ibu selalu berpikiran yang positif. Semoga anak-anak ibu bisa menerapkannya dengan baik ya. Apakah anak-anak ibu paham? Anak-anak ibu catat soal berikut ya, dan dikerjakan di rumah dengan bantuan bimbingan orang tua. Minggu depan dikumpulkan. Untuk materi pelajaran selanjutnya, kita akan membahas mengenai kasih sayang. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ibu ada salah, ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu.